Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari bagian kelompok dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jalur rempah pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Jalur rempah pada masa kerajaan Islam di Indonesia meliputi wilayah-wilayah seperti Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi. Ya, sumber jalur rempah Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan rempah-rempah, terutama lada. Lada Aceh terkenal karena kualitasnya yang tinggi dan terjadi salah satu komodis perdagangan utama di jalur rempah-rempah. Selain lada, Aceh juga memiliki produk rempah lain seperti cengkeh dan pala. Aceh memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Perdagangan pada jalur rempah Aceh. Perdagangan rempah-rempah di Aceh pada masa lalu terutama dilakukan melalui pelabuhan utama seperti Pelabuhan Lok Sumawe dan Pelabuhan Banda Aceh. Rempah-rempah dari Aceh kemudian diangkut ke berbagai belahan dunia melalui jalur perdagangan laut, terutama selama masa kejayaan Kesultanan Aceh. Perdagangan rempah-rempah ini memainkan peran penting dalam menghubungkan Aceh dengan pasar-pasar internasional. Tanaman jalur rempah wilayah Aceh yaitu lada. Aceh terkenal dengan produk lada hitamnya yang berkualitas tinggi. Cengkeh juga merupakan komoditas penting dari Aceh. Buah pala dan bijinya merupakan komoditas penting lainnya dari Aceh. Kopi, meskipun bukan rempah-rempah secara teknis, kopi juga menjadi komoditas perdagangan penting dari Aceh. Kayu manis adalah rempah lain yang diproduksi di Aceh. Pada saat terakhir saya memperbarui pengetahuan saya pada jalur Januari 2022, Aceh memiliki penduduk sekitar 5 juta orang. Jalur rempah Kesultanan Ternate. Jalur rempah Kesultanan Ternate merupakan pada jalur perdagangan rempah-rempah yang dikendalikan oleh Kesultanan Ternate di Kepulauan Maluku, terutama cengkeh dan pala. Jalur ini memainkan peran penting dalam perdagangan global pada masa lampau, menghubungkan Asia Tenggara dengan Eropa. Sumber jalur rempah Kesultanan Ternate. Sumber jalur rempah Kesultanan Ternate terutama adalah Kepulauan Maluku, di mana rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan lainnya ditemukan secara alami. Kesultanan Ternate mengendalikan produk dan perdagangan rempah-rempah ini memungkinkan mereka untuk monopoli pasar rempah-rempah di dunia pada masa tersebut. Perdagangan di jalur rempah Kesultanan Ternate berpusat pada pertukaran rempah-rempah dengan perdagangan dari berbagai belahan dunia. Kesultanan Ternate juga menyalurkan rempah-rempahnya kepada perdagangan Arab, Cina, India, dan Eropa dalam pertukaran atas barang-barang seperti kain, logam, senjata, dan barang mewah lainnya. Tanaman jalur rempah Kesultanan Ternate yaitu pertama di jalur rempah Kesultanan Ternate adalah cengkih dan pala. Cengkih Syzygium aromatium adalah tanaman yang menghasilkan bunga kuncup yang kering yang digunakan sebagai rempah-rempah. Jumlah penduduk Kesultanan Ternate pada puncak kejayaan sekitar abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Jumlah penduduk Kesultanan Ternate diperkirakan berkisar antara beberapa ribu hingga puluhan ribu orang. Tersebut didasarkan pada catatan sejarah dan laporan dari penjelajahan Eropa pada masa itu.
Jalur rempah Kesultanan Tidore. Jalur rempah Kesultanan Tidore adalah perdagangan rempah-rempah yang penting pada masa Kesultanan Tidore, wilayah Maluku, Indonesia. Jalur ini menghubungkan Tidore dengan berbagai pasar dan pelabuhan di Asia dan Eropa, terutama dalam perdagangan cengkeh dan pala. Sumber jalur rempah Kesultanan Tidore mengambil sumber rempah-rempah utama dari Kepulauan Maluku, terutama Tidore dan Ternate yang merupakan pusat produk cengkeh pada pala. Rempah-rempah ini kemudian diangkut melalui jalur perdagangan dan menuju berbagai pasar dari Asia dan Eropa. Pelabuhan penting dalam jalur ini termasuk Makassar, Malaka, Goa, serta kota-kota Timur Tenggara dan Eropa. Selain itu, kerajaan seperti Tiongkok dan India juga menjadi tujuan perdagangan utama. Perdagangan pada jalur rempah Kesultanan Tidore merupakan ini kegiatan ekonomi dan politik pada masa itu. Kesultanan Tidore menghadirkan produksi dan produksi cengkeh pada pala sertakan mengaturkan perdagangan dan negara-negara lain melalui jalur laut yang strategis. Tanaman jalur rempah Kesultanan Tidore ya. Tanaman utama digunakan di jalur rempah Kesultanan Tidore adalah cengkeh dan pala. Tidore merupakan pulau-pulau utama di Maluku yang menurunkan rempah-rempah ini secara besar-besaran. Cengkeh adalah bunga kering yang digunakan sebagai rempah-rempah dan memiliki aroma yang kuat, sedangkan pala adalah biji yang diambil dari buah pohon pala yang juga digunakan sebagai rempah-rempah lainnya itu. Di wilayah tersebut juga dibudidayakan tanaman lain seperti lada, kayu manis, dan biji-biji seperti padi dan jagung untuk kebutuhan lokal dan perdagangan. Jumlah penduduk pada Kesultanan Tidore, puncak kejayaan jumlah penduduk Kesultanan Tidore menentukan secara pasti karena kurangnya data yang tersedia di periode tersebut. Namun seperti kerajaan-kerajaan maritim di wilayah Nusantara pada umumnya, Kesultanan Tidore memiliki produk yang bervariasi dari waktu ke waktu tergantung pada faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Jalur rempah-rempah pada masa kerajaan Kesultanan Jailolo. Pada masa kerajaan Kesultanan Jailolo, jalur rempah-rempah merupakan salah satu jalur perdagangan utama di wilayah Nusantara. Jailolo terletak di Pulau Halmahera, Maluku Utara yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, pada, dan lada. Jalur ini menjadi penting karena menjadi bagian dari perdagangan rempah-rempah antara Asia Timur dan Eropa. Kesultanan Jailolo memainkan peran kunci dalam mengendalikan dan mengelola perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Sumber jalur rempah-rempah Kesultanan Jailolo terletak di Kepulauan Maluku Utara, khususnya di Pulau Halmahera. Pulau ini kaya dan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan rempah-rempah lainnya. Perdagangan jalur rempah Kesultanan Jailolo sangat penting dan menguntungkan. Jailolo terletak strategis wilayah Kepulauan Maluku yang kaya akan rempah-rempah. Kesultanan ini memanfaatkan lokasinya yang strategis untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah antara Asia Timur dan Eropa. Jailolo perdagangan rempah-rempah dimulai jalur laut dan jalur darat. Kapal-kapal dagang membawa rempah-rempah dari Jailolo ke berbagai destinasi di Asia Timur dan Eropa. Perdagangan rempah-rempah membawa kekayaan dan kemakmuran bagi Kesultanan Jailolo, memungkinkannya untuk membangun infrastruktur, mengembangkan budaya, dan memperluas pengaruh politiknya di wilayah tersebut. Jumlah penduduk Kesultanan Jailolo tidak ada data tertentu untuk jumlah penduduk secara spesifik, namun seperti kebanyakan kerajaan dan kesultanan di masa lampau, jumlah
Penduduknya kemungkinan bervariasi dari waktu ke waktu. Pada masa kerajaan Kesultanan Bacam, jalur rempah pada masa Kesultanan Bacam merujuk kepada rute perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Kesultanan Bacam terletak di wilayah Maluku yang terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah pada masa lalu, terutama cengkeh dan pala. Jalur rempah tersebut menjadi sangat penting karena rempah-rempah tersebut menjadi komoditas berbagai yang dicari oleh perdagangan dari berbagai belahan dunia. Jalur rempah Kesultanan Bacam. Kesultanan Bacam adalah kebagian rempah-rempah melimpah di wilayah Maluku, terutama cengkeh pada pala. Wilayah memiliki iklim dan tanah yang cocok untuk pertumbuhan rempah-rempah tersebut. Perdagangan pada jalur rempah-rempah Kesultanan Bacam. Perdagangan di jalur rempah Kesultanan Bacam terutama berkaitan dengan perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Taman jalur rempah Kesultanan Bacam. Beberapa tanaman rempah yang berdagangkan melalui jalur rempah Kesultanan Bacam. Jumlah penduduk Kesultanan Bacam. Pada masa Kesultanan Bacam tidak ada catatan seperti tentang jumlah penduduk secara tempat, namun seperti kebanyakan kerajaan pada zaman itu, kesultanan ini kemungkinan memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil, tergantung pada sumber daya alam yang tersedia dan kepastian wilayahnya. Rempah-rempah Kesultanan Buton. Pada masa kerajaan Kesultanan Buton, jalur rempah-rempah adalah salah satu jalur perdagangan utama wilayah Nusantara. Buton terletak di kepulauan Indonesia yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Jalur perdagangan tersebut membawa rempah-rempah wilayah penghasilan pusat-pusat perdagangan seperti Makassar dan Maluku, seperti pasar-pasar internasional di Asia dan Eropa. Jalur rempah Kesultanan Buton. Perdagangan rempah Kesultanan Buton meliputi pulau-pulau di sekitar Sulawesi Tenggara, terutama Buton sendiri, serta pulau-pulau di sekitarnya seperti Muna dan Kebaena. Wilayah ini merupakan pusat produksi rempah-rempah penting seperti cengkeh, pala, dan lada. Perdagangan jalur rempah Kesultanan Buton. Buton sangat vital bagi ekonomi kesultanan tersebut serta wilayah sekitarnya. Buton jalur rempah wilayah Kesultanan Buton. Produk sebagai jenis rempah-rempah termasuk cengkeh pada lada. Ada jumlah penduduk Kesultanan Buton. Informasi tentang jumlah penduduk Kesultanan Buton pada masa lalu mungkin sulit untuk dipastikan dengan akurat karena keterbatasan data historis yang tersedia.